Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan kita masih ada di seri mengenai CSS Grid. Masih membahas mengenai properti di dalamnya. Ya, setelah sebelumnya kita udah bahas mengenai beberapa properti ini. Yang mudah-mudahan teman-teman udah paham nih cara pakainya. Sebelum kita masuk membahas mengenai properti-properti berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu, yaitu mengenai special function dan keyword saat kita memberikan nilai pada properti yang udah kita bahas di video sebelumnya. Ya, buat teman-teman yang mau dapetin source code, latihan, dan slide dari seri kali ini, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video. Source code dan slide-nya sudah saya simpan di GitHub ya, silahkan di-download aja. Oke, apa saja special function dan keyword-nya? Yang pertama, kita punya ada repeat, lalu ada min content dan max content, ada min max, dan autofill dan autofit. Kita bahas 4 ini. Ya, yang pertama dulu, yang paling sering digunakan mungkin ya, ini adalah repeat. Nah, repeat itu mungkin sesuai dengan namanya, kalian udah bisa nebak ya, untuk menentukan ukuran dari grid track secara berulang. Jadi kita nggak perlu lagi nulisin semua ukuran kolom atau barisnya satu persatu. Jadi kalian bisa tulis begini, misalnya saya pengen punya 9 kolom yang ukurannya sama-sama 1 fraction atau 1 FR. Daripada kita nulis 9 kali 1 FR-nya, cukup tulis repeat dalam kurung 9 nilainya berapa. Ya, kita cobain. Oke, jadi ini kasus kita dari video sebelumnya. Kita punya kolom 9 buah. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ringkas aja dengan cara menuliskan repeat. Lalu mau berapa kali repeatnya, koma, nilainya mau berapa? 1 FR misalkan. Hasilnya sama. Ya, atau nilainya mau berapa? Mau fix boleh ya, 150 pixel boleh. Atau kalian mau lebih kompleks lagi, misalnya kalian punya 9 kolom nih. Sekarang saya pengen ubah 4 kolom 1 FR, 5 kolomnya 1,5 FR. Nah, kalian bisa tulis 2 kali. Jadi repeat yang pertama hanya 4 kali, lalu spasi, repeat lagi, 5, 1,5, koma tuh jadi titik ya, FR. Hasilnya begini. Jadi yang 1 sampai 4, 1 FR, sisanya 1,5 FR. Gitu ya, jadi bisa kalian lakukan juga seperti ini supaya gampang. Begitu pula kalau kalian mau nyobain untuk yang row, silahkan sama aja ya. Oke, itu yang pertama, yaitu repeat. Harusnya nggak ada masalah. Selanjutnya ada min content dan max content. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menentukan seberapa besar ukuran grid track-nya, mau horizontal atau vertikal, berdasarkan konten dari itemnya. Itu ya, mau maksimal atau mau minimal. Cara ngasihnya kita bisa kasih bukan angka, ya, bukan pixel, bukan persen auto atau fraction, kita tulis min atau max content. Kita lihat, ini agak unik soalnya. Kita balik ke sini, kita save as dulu ya, supaya nggak hilang. Kita kasih latihan 2. Sekarang kita bahas, ini apa? Min dan max content. Oke, kita lihat. Saya kembali ke sini, sekarang saya tulis misalnya begini. Kalau saya tulis 1 FR, 1 FR, 1 FR. Kira-kira apa yang terjadi? Sekarang harusnya teman-teman udah bisa nebak akan jadi 3 kolom. Kayak gini. Ukurannya sama. Kalau yang tengah pengen lebih besar gimana? Kita kasih 2 FR misalnya. Sip ya? Nah sekarang, kalau yang tengah saya ganti jadi min content. Gitu. Maka yang tengah ukurannya akan mengecil sesuai dengan kontennya berapa. Karena kontennya cuma angka, maka dia akan mepet gitu. Kalau misalnya item kelima, ini saya ganti. Misalkan jadi Sandika gitu ya. Maka ukurannya akan sebesar ini. Konten minimalnya. Oke? Sekarang gimana kalau saya ganti jadi max content? Jadi kalau saya refresh, harusnya sama aja. Ukurannya segini. Terus apa dong bedanya min content dan max content? Perbedaannya akan lebih jelas ketika kita punya tulisannya lebih dari 1. Misal, saya punya Sandika Gali. Kalau saya tulisnya max content, maka hasilnya gini. Oke? Kalau saya tulis min content, hasilnya begini. Lihat bedanya nggak? Jadi kalau min content, tulisannya akan dipecah menjadi tiap-tiap kata. Dan tiap-tiap katanya akan dicari mana kata yang paling panjang, itu yang akan dipilih. Paham? Jadi kalau misalkan saya punya tulisannya panjang nih, lorem misalkan 10 kata gitu. Maka dia akan bikin semuanya jadi 1 kolom per kata. Dicari mana yang paling panjang, itu diambil. Ini untuk min content. Beda dengan kalau misalkan kita ganti dengan max content.
Kalau max content ini nggak peduli ada berapa baris, dia akan ambil seluruh katanya. Jadi satu baris ya, kalau kita refresh jadinya gitu. Dan sisanya akan ngikutin. Itu teman-teman ya bedanya. Kelihatannya agak aneh, cuma nanti ini akan kepakai ketika kita kombinasikan function dan keyword ini ya. Nanti di akhir kita akan kombinasikan supaya ketahuan kapan sih kita bakalan make ini semua. Itu yang kedua, mudah-mudahan kalian paham. Next, kita punya autofill dan autofit. Nah, ini juga cukup spesial nih penggunaannya ya. Kita lihat dulu definisinya ya. Jadi katanya autofill dan autofit ini menentukan jumlah item untuk berada pada grid track. Biasanya digunakan di dalam nilai repeat. Nah, ini menarik nih. Kita lihat ya. Jadi kita bisa ngasih di dalam repeat ini bukan angka, tapi autofit atau autofill. Kita lihat. Kita balik ke sini, kita save as dulu ya. Kita save as. Kita ganti jadi latihan 3. Kita ganti ini autofit dan autofill. Oke, ini juga kita ganti. Jangan lupa jadi latihan 3. Sip. Terus coba kita ke sini dulu ya. Kita ke sini. Kita lihat. Kita bisa nulis gini kan ya. Saya bisa tulis ukurannya repeat 4,2 fr. Ini artinya saya mau bikin 4 kolom ukurannya 2 fr. Lebih dari 4 kolom dia turun. Kan gitu ya. Oh, ini masih ada ini. Kita hapus dulu jadiin 5. Oh, ini nggak aneh harusnya ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ganti dia jadi auto fit? Apa yang terjadi? Coba. Saya ganti auto fit 2 fr. Kalau saya refresh, oh jadinya gini ya. Bentar, gimana kalau kita ganti aja jadi 100 pixel? Nah, lihat teman-teman. Jadinya kayak gini. Kayaknya nggak ada yang aneh ya. Kalau saya ganti jadi autofill, oh nggak ada perubahan juga. Apa nih maksudnya? Nah, ini agak tricky nih teman-teman ya. Sekarang saya mau kasih lihat gini. Kontainernya mau saya kasih border. Kita kasih border 5 pixel. Kita kasih warna apa biar terang ya. Kita kasih orange aja deh. Solid gitu. Ya, sekarang ada kotak yang mengelilingi itemsnya. Nah, ini ada sisa nih. Kenapa ada sisa? Karena nggak muat kan. Kita butuh setiap baris itu 100 pixel. Oke? Tapi yang kelima karena nggak muat dia otomatis turun. Nah, itu karena pakai autofill kita bisa secara otomatis nentuin ada berapa kolom yang ada di dalam wadahnya. Lihat nih, kalau saya geser, maka ketika muat, masuk tuh ke atas. Jadi ini cocok ketika kalian mau bikin responsif. Oke, jadi otomatis mengisi. Sekarang apa bedanya dengan autofit? Autofit, tampilnya sama ya. Kalau kita pakai autofit, itu sama aja ternyata. Kalau saya geser, dia akan memenuhi kontainernya. Nah, terus apa bedanya? Perbedaannya akan terlihat ketika itemsnya itu lebih sedikit dari lebar kontainernya. Karena ini lebih banyak ya, jadi sama aja. Coba saya kurangin itemnya. Misalkan itemnya saya bikin jadi cuma 3 aja. Kayak gini ya. Ini akan kelihatan bedanya. Sekarang saya minta kalian nyalakan si grid overlay-nya. Kalau misalkan kita menggunakan autofit, teman-teman lihat di sini, gridnya secara eksplisit berakhir di elemen terakhir. Oke? Kalau kita pakai autofill, ini saya ganti jadi fill ya. Saya save, saya refresh. Lihat teman-teman, gridnya berakhir di sini. Artinya dia akan ngecek kalau misalkan ada tempat kosong di sini, artinya kayaknya bakalan muat satu lagi. Nah, maka dia akan menentukan akhir dari gridnya di sini. Nah, itu ya. Kalau fit, dia akan berada di akhir dari gridnya. Nah, ini akan kepakai ketika kalian mau bikin elemen layout yang responsif, terus kalian mau bikin satu bagian itu kosong. Ya, itu bisa menggunakan autofit dan autofill. Selanjutnya, ada special function lagi yang namanya min-max. Nah, ini keren juga nih. Ini bisa kita pakai untuk menentukan ukuran minimal dan maksimal dari sebuah grid track. Ya, jadi nanti kita bisa kasih minimalnya segini, maksimalnya segini. Kalau misalkan bisa yang maksimal, pakai yang maksimal. Tapi kalau ukuran layarnya jadi kecil, kurangin sampai batas minimalnya. Ya, keren ya. Apalagi ketika kalian mau bikin layout yang responsif. Kita coba ya. Oke, kita kembali ke codingannya. Kita save as dulu. Latihan terakhir kita, latihan 4. Ini kita ganti juga, jangan lupa. Jadi latihan 4. Ini kita hapus aja deh ya bordernya. Terus kita coba gini. Ini kita refresh dulu. Misalnya saya punya 3 kolom, 1 FR, 1 FR, 1 FR.
Oke, ukurannya segini nggak ada masalah. Sekarang gimana kalau yang tengahnya kita ganti jadi min max. Oke, kita kasih dua nilai di dalamnya, misalkan 200 piksel, 300 piksel. Nah, ini minimal 200, maksimal 300. Kalau saya refresh, hasilnya segini ya, oh terlalu kecil. Nah, ini, misalkan maksimal 300, nah ini kalau kita kecilin, dia akan ngecilin sampai ukurannya 200. Tapi karena ini udah nggak muat lagi, jadi kayaknya nggak mungkin 200. Coba kita ganti tulisan satunya ganti jadi Sandika, tiganya ganti jadi Gali. Oke, hasilnya begini. Kalau saya kecilin, ini ukurannya awalnya 300 ya, kita pastikan dulu. Tuh 300, sudah. Sekarang kalau dikecilin, dia akan ngecilin. Kalau ukuran kiri kanannya udah nggak muat, dia akan ngecilin sampai maksimal 200. Oh ya, jadi gitu. Jadi kalau udah lebih kecil dari 200, dia nggak mau tambah kecil lagi. Cukup segitu tuh. Ya, supaya kelihatan tambahin deh tulisannya. Web Programming Unpas. Nih, sekarang kalau dikecilin, tuh udah nggak mau kecilin lagi. Karena udah nggak muat. Ya, jadi menggunakan min max bisa seperti itu. Dan ini yang saya jelasin hanya cara pakainya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, sebelum kita akhiri videonya, gimana kalau kita coba untuk menggabungkan apa yang sudah kita pelajari di video kali ini ke dalam sebuah kasus. Dan kasus yang akan kita coba adalah kita akan bikin sebuah image gallery yang sederhana, tapi dia responsif. Ya, buat teman-teman yang pernah bikin ini pakai float, mungkin pernah ngalamin betapa sulitnya kita mengatur margin, ukuran gambar, dengan persentase, dan lain sebagainya ya. Kita lihat menggunakan grid akan sangat gampang sekali. Oke teman-teman, kita kembali ke codingannya. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah file baru, kita kasih nama aja gallery.html. Dan di sini teman-teman lihat, saya punya sebuah folder namanya img. Saya punya 10 buah gambar. Ya teman-teman silakan boleh pakai gambar teman-teman sendiri. Cuman biar lebih simpel, pastikan 10 gambar ini ukurannya sama ya dimensinya. Saya punya ukurannya 400 x 400, ukurannya sama. Kalau kalian mau pakai contoh gambar yang sama dengan saya, silakan gunakan yang ada di source code yang bisa kalian download. Linknya ada di deskripsi video. Ya, jadi ada 10 gambar. Ini saya sembunyikan lagi sidebar-nya. Kita bikin dulu HTML-nya dari awal. Kita bikin title-nya My Gallery. Misalkan gitu ya, atau apapun lah ya. Kasih style, kosongin dulu. Terus di dalam bodinya, kita bikin si galerinya pakai H2. Judulnya dulu ya, My Gallery. Terus kita bikin pakai apa? Pakai list aja biar gampang ya. Lihat nih, saya punya 10 gambar. Namanya 1, 2, 3, sampai 10 JPG, kecuali yang pertama. Ini biar cepet, saya bikinnya gini. Daripada saya tulis gini, UL, LI, IMG. Terus 1 JPG. Ya, daripada saya tulis manual terus copy paste gitu, duplikat jadi 2. Gimana kalau kita pakai emet aja? Jadi saya bisa tulis gini, saya mau bikin UL yang nama kelasnya gallery, yang di dalamnya ada LI 10 buah. Ya, yang di dalamnya ada IMG, yang atribut src-nya adalah $.jpg. Ini kalau saya pencet tab, teman-teman lihat, langsung jadi tuh. Ya, jadi cepat banget, kecuali yang pertama namanya JPEG. Oh, kurang IMG ya, ada folder IMG, ini kita undo dulu. Kita tulis di sini IMG/, baru kita tab lagi. Sudah, sip. Ganti ini jadi JPEG. Kalau sudah, save dan lihat hasilnya. Buka di Firefox, sudah ada. Sip ya, ada 10 gambar. Kita mau bikin gambarnya berjejer gitu ya, secara rapih dan responsif. Oke, kita ke style sekarang. Kita lihat teman-teman ya. Kita kasih dulu style yang umum, biar gampang bintang aja lah ya. Marginnya 0, paddingnya 0. 0, supaya hilang semua margin dan paddingnya. Lalu, selanjutnya, bodinya kita kasih background color yang agak gelap deh. Body, background color, kasih gini aja ya. Jadi agak gelap, kita lihat, ya cukup lah. Kalau kalian mau ganti style silakan, selera aja. IMG-nya, ingat IMG itu displaynya defaultnya adalah inline. Kita mau bikin dia jadi block. Jadi display block supaya ngatur itemnya gampang dan lebarnya 100% biar responsif. Oke, jadi sekarang penuh tuh. Kalau kita resize, dia akan membesar ukurannya, tapi dia masih memenuhi layar. Kita mau atur supaya memenuhi UL-nya. Atau langsung aja deh, gallery. Ini ya, kita atur si UL-nya dulu.
kita bikin supaya lebarnya 80% dari lebar halaman. Oke, kita kasih margin auto supaya di tengah. Terus, apa lagi? Kita kasih border aja deh ya. Border, tebel aja bordernya. Solid, warnanya putih. Kita lihat, refresh. Jadi ada bordernya. Oke, terus supaya hilang titiknya, kita kasih list style-nya none. Ya, supaya hilang titiknya. Sip, kita kasih bayangan deh, biar keren ya. Kita kasih box shadow. Misalnya ke kanan 2 pixel. Ke bawah 2 pixel, ukurannya 2 pixel, warnanya hitam. Jadi RGBA 0, 0, 0, transparansinya setengah. Gini. Tuh, jadi ada bayangannya atau terlalu tebal. Nah, gini aja ya. Sip. Oke, sudah. Ini style dasarnya. Sekarang kita atur gridnya. Nah, ini magicnya di sini. Pertama, kita kasih dulu dia display grid. Oke. Berubah jadi grid, nggak akan berubah tampilannya karena cuman ngasih tahu aja jadi grid. Atau bodinya kita kasih ini dulu deh, text align center. Supaya tulisan my gallery-nya ke tengah. Tuh, terus kasih margin deh. Margin 50 pixel atau 30 pixel. Sip, ininya juga nih. Galerinya juga kasih aja berapa? 20 pixel. Supaya ada jaraknya. Ya. Balik lagi, udah display grid, apa nih yang kita lakukan? Kita cukup menggunakan satu properti aja. Grid, template, kolom. Kita cuma mau ngatur kolomnya. Berapa kolom? 3 kolom? 4 kolom? Atau kolomnya ngatur sendiri? Kalau saya tulis 3, terus 1 FR misalnya, maka akan ada 3 gambar. Ini aja udah keren nih. Tapi ini kalau saya gedein, gambarnya selalu 3. Mau dibuka dimanapun gambarnya selalu 3. Saya pengen responsif. Semakin besar layarnya, gambarnya ngatur sendiri. Paham nggak? Saya pengen repeat-nya auto fit. Oke? Ingat auto fit itu akan ngisi tempat yang kosong kan? Kita udah bahas tadi ya. Lalu ukurannya berapa? Ukurannya gini. Kita kasih min max. Jadi minimal gambarnya itu misalnya 150 pixel. Oke, jadi minimal 150 pixel. Tapi kalau layarnya membesar, jangan 150. Tambah gede juga, kasih dia 1 FR. Oke? Kalau sudah gimana? Sudah, tinggal di save aja. Kalau di refresh, lihat teman-teman. Kalau saya lebarkan, ngatur sendiri tuh. Ini hanya dengan 1 baris. Keren nggak? Kalau kalian dulu pernah bikin galeri yang seperti ini, kalau saya dulu pernah soalnya ya, pakai float lumayan tuh ngaturnya. Pasti ada jarak di sebelah kanan. Kita pakai persen, persennya ada komanya, ribet. Sekarang nggak perlu. Misalkan kurang besar, ya udah ganti aja 200 pixel. Tuh, atau kurang kecil, 120. Nanti ini kalau diperbesar, ngatur sendiri. Kalau diperkecil, ngatur sendiri. Ya, kalau pengen ada jaraknya gimana Pak? Kita bisa kasih yang namanya grid gap. Misalnya 5 pixel. Nanti kalau kalian lihat di sini, langsung otomatis ada jaraknya tuh. Keren ya? Dan grid gap ini kita akan bahasnya di video berikutnya. Gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham dan sudah bisa melihat kesaktian dari CSS Grid ini. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan paham dengan penjelasannya. Dan di video berikutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai properti dari CSS Grid. Sisanya ya. Kita bahas dulu untuk yang kontainer mengenai grid template areas dan grid gap. Dan terakhir kita bahas mengenai properti shorthand yaitu grid. Ya, jadi sekali lagi sampai sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandi Kagali pamit. Dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.